Kita berdoa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang punya kuasa untuk memampukan kami mengerti isi hati firman Allah, dan Engkau juga yang punya kuasa untuk memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kami pada dasarnya lemah Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa lakukan apa yang Tuhan maui. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10. Kita akan belajar ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau kita ditanya, apakah kita mau diberkati Tuhan? Saya percaya kita semua akan berkata, ya, kita semua ingin diberkati Tuhan. Apalagi di zaman sekarang yang susah, banyak orang berkeluh kesah di sana. Kita mengalami banyak hal yang serba terbatas, kita keluar dari rumah juga sulit, bekerja juga sulit. Tentulah di kondisi seperti ini kita butuh berkat dan pembelian daripada Tuhan. Dan kita bersyukur saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memang suka memberkati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pelit dengan berkatnya. Tadi dikatakan di sana bahwa kalau iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku, kata Tuhan Yesus, datang untuk kita bisa memiliki hidup, bahkan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang berkat. Bicara tentang berkat, ada dua hal yang banyak anak Tuhan tidak paham. Yang pertama adalah arti berkat itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana untuk diberkati. Nah, dua hal ini akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, apa itu berkat? Arti berkat itu sendiri. Ini kita mesti paham, saudara, supaya kita jangan punya konotasi berkat itu selalu diarahkan ke materi. Itu terlalu dangkal, saudara. Nah, kita masuk yang pertama. Apa itu berkat? Saudara, berkat itu adalah pemberian dari Tuhan yang didapatkan dengan cara Tuhan. Itu definisi yang saya buat. Pemberian dari Tuhan yang didapatkan dengan cara Tuhan. Itu namanya berkat. Mari buka di dalam Yakobus pasal 1, ayat yang ke-17. Yakobus pasal 1, ayat 17. Dikatakan di sana, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan berkat adalah pemberian dari Tuhan yang didapatkan dengan cara Tuhan. Jadi saudara, kalau kita dapatkan untung hasil senggol orang, kita dapatkan untung kerja dari hasil nipu orang, maaf, itu bukan berkat. Kalau dikatakan berkat itu datangnya dari Tuhan dan didapatkan dengan cara Tuhan. Kita perlu garis bawahi itu. Terus saudara, ini mengenai berkat. Berkat itu tidak sama dengan gaji. Berkat itu tidak sama dengan pendapatan. Berkat itu tidak sama dengan laba penjualan atau semua yang bersifat materi. Sekali lagi, berkat itu tidak sama dengan gaji. Berkat itu tidak sama dengan pendapatan. Berkat itu tidak sama dengan laba penjualan atau semua yang bersifat materi. Kenapa? Karena pendapatan, gaji, laba penjualan, atau semua yang bersifat materi itu terukur, terduga, dan terbatas. Semua yang bersifat materi itu terukur, terduga, dan terbatas. Sementara berkat Tuhan itu tidak terukur, tidak terduga, dan tidak terbatas. Itu berkat Tuhan. Ya, contoh kayak gaji. Gaji itu terukur. Ya, kita bisa tahu tiap bulannya. Terbatas udah pasti. Karena dengan gaji kita, semua kita belum tentu juga mencukupi apa yang kita butuhkan, belum tentu. Terduga udah pasti tiap bulan. Ya, demikian juga dengan omset penjualan kita, itu terukur, terduga, dan terbatas.
Sementara berkat Tuhan itu tidak terukur, tidak terduga, dan tidak terbatas. Contoh, kita punya keluarga harmonis, itu berkat, saudara. Ya, kita punya anak-anak nurut ke kita, itu berkat. Ya, kita doa, ada jawaban Tuhan, itu berkat. Karena tidak semua orang sekalipun kaya doa dapat jawaban. Kita ada persoalan, kita datang pada Tuhan, ada jalan keluar, nah, itu berkat. Itu tidak terukur, tidak terbatas, dan tidak terduga. Saya dalam pelayanan banyak menemukan saudara yang orang-orang yang secara finansial itu cukup luar biasa, tapi sayang mereka tidak ada Tuhan di dalamnya. Sekalipun mereka Kristen, tapi mereka kalau cerita, waduh, seperti hidup di padang gurun. Mereka doa sudah puluhan tahun gak dapat jawaban. Rumah tuh kayak neraka. Bahkan pernah ada seorang ibu berkata, saya dulu berpikir Pak, kalau saya punya uang, saya bisa sekolahkan anak-anak saya semua bisa bahagia, ternyata enggak. Sekarang semua anak-anak saya kurang ngajar semua. Ya, kalaulah saya tahu mereka seperti ini, udah kupencet di perut saya, Pak. Sampai kayak gitu coba Bapak Ibu. Itu orang kaya itu. Jadi saudara jangan mengukur sesuatu itu berdasarkan materi. Materi itu hanya sebagian kecil dari berkat, tapi tidak mewakili berkat itu. Kenapa? Karena materi itu terukur, terbatas, dan terduga. Sementara berkat Tuhan itu tidak terukur, tidak terbatas, dan tidak terduga. Saya punya teman-teman banyak yang secara finansial ya mereka cukup. Karena saya percaya saudara ya anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan tidak akan mungkin kekurangan. Itu saya percaya. Bukan berarti kaya raya, tidak. Cukup. Cukup itu udah luar biasa saudara. Setiap ada persoalan, ada jalan keluar. Setiap ada kebutuhan, Tuhan cukupi. Nah, itu luar biasa. Saya melihat mereka saudara ya yang biasa-biasa, doanya itu loh dijawab terus. Sementara ada orang yang secara finansial luar biasa, tapi bergumul tuh gak seperti orang yang sudah gotong barang sampai 100 kilo dan sudah kesusahan untuk jalan, saudara. Jadi saya melihat ya, berkat itu bukan bicara masalah aksesoris materi kita, tapi bagaimana kita bisa mengalami jamahan Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Karena berkat Tuhan itu tidak terukur, tidak terbatas, dan tidak terduga. Jadi kita sudah ngerti dulu arti berkat. Kita sudah paham, itu poin satu. Apa itu berkat, kita sudah tahu. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Bagaimana untuk bisa diberkati? Saudara, kalau ditanya bagaimana untuk bisa diberkati, kita harus tahu dulu, level berkat tiap anak Tuhan itu ada dua. Yang pertama, pernah diberkati Tuhan. Yang kedua, sering diberkati Tuhan. Yang pertama, pernah diberkati Tuhan. Yang kedua, sering atau selalu diberkati Tuhan. Nah, kalau ditanya kira-kira Bapak Ibu mau yang mana? Ya, tentu kita ingin sering diberkati Tuhan. Kalau pernah diberkati Tuhan, berarti sepanjang hidupnya, katakan 10 tahun ikut Tuhan, hanya 1 kali dia dapat berkat. Jarang dia dapat berkat, sesekali saja. Tapi kalau sering, berarti hampir tiap hari dia mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita katakan, Pak, saya mau alami yang level 2, sering diberkati Tuhan. Oke, kita semua pasti ingin seperti itu. Pertanyaannya, kuncinya apa? Saudara, supaya kita bisa mengalami berkat Tuhan senantiasa, kuncinya hanya satu, yaitu iman, titik. Tidak ada lagi yang lain. Ini pemahaman yang sangat mendasar Bapak Ibu ya. Kuncinya hanya satu, yaitu iman. Yang membuat mata sang empunya sorga tertuju pada kita hanya satu, yaitu iman. Buka di dalam Ibrani 11, ayat yang ke-6. Ibrani 11, ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah, perhatikan, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Buka lagi dalam 2 Tawarikh 16. 2 Tawarikh 16, ayat yang ke-9a. Ini isinya sama, hampir sama nadanya dengan Ibrani tadi. Ini adalah pernyataan Nabi Hanani kepada Raja Asa. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9a. Demikian firman Tuhan.
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan melihat kita semua. Melihat semua anak-anak yang beribadah pada malam hari ini. Tapi lihat kekuatannya, berkatnya, anugerahnya hanya diberikan kepada siapa? Yang bersungguh hati terhadap Dia. Itulah orang-orang yang punya iman. Jadi berkat Tuhan akan kita alami senantiasa kalau kita punya iman. Titik. Tidak ada lagi yang lain. Nah, saudara, yang perlu kita tahu, perlu kita pahami adalah iman itu yang kayak apa? Seringkali kita berkata, saya punya iman, Pak, saya punya iman. Saudara, saya mau beritahu, iman itu bukan feeling, Bapak, Ibu, ya, bukan dirasa-rasa. Saya ngerasa saya punya iman, bukan itu. Iman itu akan tampak lewat sikap hidupnya. Buka Yakobus 2. Yakobus 2, ayat yang ke-17. Kita banyak buka ayat malam ini, ada pengajaran. Yakobus 2, ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sambung ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi iman itu bukan bicara feeling, tapi nyata lewat sikap kita sehari-hari. Jadi makanya ada pepatah berkata, kalau ingin lihat iman seseorang gampang, lihat sikapnya pada waktu menghadapi masalah. Reaksi pertama waktu dia menghadapi persoalan, seperti itulah kualitas imannya. Nah, jadi hari ini kita sudah tahu saudara ya, bahwa untuk mengalami berkat Tuhan yang senantiasa, kuncinya hanya satu, yaitu iman. Dan iman itu bukan bicara feeling, bukan bicara perasaan, tapi harus tampak lewat sikap kita sehari-hari. Nah sekarang hari ini saudara, pertanyaannya, sudahkah kita punya iman yang benar di mata Tuhan? Sudahkah kita punya iman yang benar di mata Tuhan? Nah, mungkin kita berkata, saya sudah punya iman, Pak. Nah, hari ini saudara kita akan uji ada 2 pertanyaan untuk ngetes. Sudahkah iman kita benar? Sudahkah sikap kita itu sejalan dengan apa yang kita percayai? Karena tadi dikatakan iman tanpa perbuatan adalah 0. Ada 2 pertanyaan untuk melihat apakah kita sudah punya iman yang benar atau tidak. Pertanyaan yang pertama, sampai sejauh mana Anda butuh Tuhan? Sampai sejauh mana Anda butuh Tuhan? Saudara, kalau kita ditanya, apakah kita butuh Tuhan? Pasti kita akan jawab, ya, kita butuh Tuhan. Tapi kalau ditanya lebih lagi, sampai sejauh mana? Nah ini beda-beda. Karena tiap orang saudara membutuhkan Tuhan itu ada alasan sendiri-sendiri. Ada yang butuh Tuhan karena dia lagi ada masalah. Ada yang butuh Tuhan pas lagi dia sakit. Ada yang butuh Tuhan karena tidak ada orang lain terima dia. Ya Tuhanlah sudah. Tapi ada yang butuh Tuhan karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa hidup. Ada. Nah saudara yang mana? Sampai sejauh mana Anda butuh Tuhan? Saudara, ada seorang anak muda. Mungkin saudara pernah tahu ilustrasi ini. Anak muda ini bertanya kepada seorang pendeta. Dia tanya begini, Pak Pendeta, Bapak bisa jelaskan pada saya seperti apa saya butuh Tuhan? Seperti apa saya membutuhkan Tuhan? Mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan. Pendeta tidak jawab, lalu pendeta berkata, oke, kalau kamu ingin dapatkan penjelasan itu, ikut saya ke kamar mandi. Akhirnya pendeta bawa anak muda itu ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi lalu pendeta berkata, anak muda tolong isi bak mandi itu dengan air sampai penuh. Akhirnya bak mandi yang ada di kamar mandi itu saudara diisi oleh si pemuda dengan air. Nah setelah penuh kerannya dimatikan. Lalu pendeta berkata, nah sekarang kamu lihat bayanganmu di atas permukaan air yang ada di bak mandi itu. Lalu anak muda ini saudara ya, katakanlah di depannya ada bak mandi. Lalu pemuda ini taruh wajahnya di atas permukaan air itu saudara. Begitu anak muda ditaruh wajahnya di atas permukaan air, lalu pendeta langsung tekan kepalanya saudara. Tekan kepalanya, lalu sekitar 2-3 detik ditahan itu, sekalipun anak muda itu udah meronta-meronta saudara ya, tapi ditekan oleh pendeta itu ditahan, lalu akhirnya dilepas. Anak muda ini otomatis marah.
Dia berkata, Pak Pendeta maksudnya apa? Tadi kok tekan kepala saya? Sebentar, kata Pak Pendeta. Sebentar. Tadi waktu saya tekan kepalamu, kenapa kamu berontak? Anak muda itu menjawab, ya jelas Pak saya berontak, saya nggak bisa bernapas di situ. Lalu pendeta berkata, sebentar, sabar. Tadi waktu saya tekan kepalamu, kamu berontak itu, apakah kamu mikirkan keluargamu, kamu mikirkan temanmu, kamu mikirkan uangmu, atau kamu mikirkan yang lain? Lalu anak muda itu berkata, iya, saya tidak mikirkan yang lain Pak, saya cuma mikir bagaimana saya bisa bernapas. Lalu pendeta itu berkata, seperti itu kau butuh Tuhan. Seperti itu kau butuh Tuhan. Saudara tahu maksud ilustrasi itu? Bagi anak muda itu, kebutuhan akan udara pada waktu kepalanya ditekan, itu adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Tidak bisa ditunda. Kebutuhan akan udara pada waktu itu adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Tidak bisa ditunda. Begitu ia tunda menghirup udara, maka matilah dia di air itu. Seperti itulah kita butuh Tuhan, Bapak Ibu. Jujur saudara ya, banyak orang kalau sudah berbicara hal rohani, penilaian mereka hanya sebatas penting, tapi tidak begitu mendesak untuk dilakukan saat itu juga. Berapa banyak kalau orang ditanya, saya kalau konseling kan seringkali tanya masalah kehidupan rohani mereka di rumah, jemaat yang saya konselingi. Saya sering tanya gini, Pak, Bu, menurut Bapak Ibu doa itu penting nggak? Oh penting Pak Nason, penting. Tiap hari doa nggak Pak? Enggak. Pak, Bu, baca Alkitab itu penting nggak? Oh penting Pak Nason, penting. Tiap hari baca Alkitab enggak? Enggak. Jadi mereka hanya nilai, oh itu penting, tapi nggak begitu mendesak untuk dilakukan, nggak begitu terlalu terdorong untuk dilakukan saat itu juga. Masih bisa ditunda. Kalau seperti itu saudara, apakah pantas kita diberkati Tuhan? Kita seringkali minta berkat yang luar biasa, kita minta berkat yang terbaik Tuhan. Tapi kita sendiri loh, nggak pernah berikan yang terbaik ke Tuhan. Tatkala Tuhan panggil kita untuk doa, tatkala Tuhan panggil kita untuk baca Alkitab, kita seringkali menunda. Pantaskah kita diberkati seperti itu Bapak Ibu? Ya. Apalagi di zaman sekarang ini saudara, bagi saya Bapak Ibu ya, berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak melihat keadaan. Sudah masih bisa nanti lihat di Alkitab bagaimana banyak zaman bangsa Israel itu lebih parah daripada pandemi sekarang ini saudara. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah berhenti menolong mereka. Kenapa? Karena mereka punya iman. Nah, kalau kita punya iman, harusnya kita sungguh-sungguh memandang kebutuhan akan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang penting dan mendesak, tidak bisa ditunda. Orang kalau sudah memandang hal kebutuhan akan Tuhan itu penting mendesak, maka jam doanya tidak akan kendor. Kerinduannya akan doa itu tinggi. Baca Alkitab itu bukan sebagai beban, tapi sebagai kerinduan. Nah, coba cek saudara. Apakah sampai hari ini kebutuhan akan Tuhan dalam diri saudara itu sangat tinggi? Apakah sampai hari ini kerinduanmu akan Tuhan itu sangat tinggi atau mulai kendor? Bapak Ibu yang tahu. Saudara, saya dulu pernah dinasihati sama ibu rohani saya dan itu saya lakukan sampai sekarang. Dikatakan begini, Nason, kalau seandainya tidak ada masalah, jam doamu 1 kali sehari, maka nanti pada waktu ada masalah, jam doamu jangan berkurang, atau sama, tapi harus ditambah 2-3 kali lipat. Dan itu saya lakukan sampai hari ini, saudara. Justru di masa kering, di masa ada masalah, di situ kita harus tambah jam doa, Bapak Ibu. Maka nanti lihat, kuasa Tuhan akan luar biasa menyertai kita. Nah, sayangnya banyak anak Tuhan, begitu ada masalah, ada persoalan, apalagi di zaman seperti sekarang, kebanyakan sambatnya, kebanyakan mengeluhnya, jam doanya berkurang. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan? Mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah dengar kesaksian saya beberapa waktu lalu, saya disembuhkan di tengah-tengah rumah sakit. Hari ini banyak COVID, saudara ya. Saya mengalami kesembuhan di rumah saya sendiri karena saya menyembah Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang jamah saya itu seperti kayak setrum listrik turun ke tubuh saya dan akhirnya saya terjamah sembuh total tanpa obat, saudara. Nah, kenapa? Karena jam 2 saya tambah. Penyembahan saya tambah. Saya minta urapan api Tuhan bersihkan roh jiwa tubuh saya dan kuasa Tuhan terjadi. Sampai hari ini saya mengalami kuasa Tuhan luar biasa, saudara. Sama seperti sebelum masa-masa pandemi dengan sekarang sama. Tidak berubah. Yang penting kita betul-betul haus akan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau mau melihat apakah kita sudah punya iman atau tidak, tanya yang pertama ini. Sampai sejauh mana Anda butuh Tuhan? Pertanyaan yang kedua.
Sampai sejauh mana Anda berkorban bagi Tuhan? Pertanyaan kedua untuk melihat apakah kita sudah punya iman yang benar di mata Tuhan adalah, sampai sejauh mana Anda berkorban bagi Tuhan? Saudara, berkorban di sini bukan bicara duit, ya. Duit itu mah kecil. Ini berbicara hidup kita. Mari buka di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 1. Pertanyaan pertama tadi adalah sampai sejauh mana Anda butuh Tuhan? Lalu yang kedua, sampai sejauh mana Anda berkorban bagi Tuhan? Ingat bahwa iman itu tampak lewat sikap, bukan sekedar dirasa-rasa. Kalau betul-betul kita punya iman yang benar, sikap itu akan tampak. Nah, dari sini kita akan lihat sampai sejauh mana kita berkorban bagi Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan di situ. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau dikatakan berkorban, ini adalah tubuh kita, hidup kita, kita persembahkan sebagai persembahan yang sejati kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan itu Bapak Ibu? Nah, untuk mengecek apakah kita sudah memberikan tubuh kita, hidup kita ke Tuhan, ada 4 pertanyaan untuk mengecek. Yang pertama, sampai sejauh mana Anda berjuang mengampuni orang yang menyakiti Anda? Sampai sejauh mana Anda berjuang mengampuni orang yang menyakiti Anda? Saudara, jujur berapa banyak orang pelayanan masih simpan sakit hati, ya, kepahitan dan dendam. Lalu, mereka orang-orang yang sakit hati, kepahitan dan dendam, mereka melayani Tuhan. Saya percaya apapun yang mereka lakukan itu tidak berkenan. Kenapa? Kita kalau ada sakit hati, Alkitab katakan Mazmur 66 ayat 18, Tuhan tidak akan dengar doa mereka. Kita kalau masih simpan sakit hati, berarti kita belum memberikan hidup kita, hati kita tuh bersih di hadapan Tuhan. Banyak yang kayak gitu, saudara. Makanya kalau kita sungguh-sungguh beriman, kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka pastilah kita akan membersihkan hati kita, pikiran kita, hidup kita dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu namanya kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Makanya pertanyaan pertama, sampai sejauh mana Anda berjuang mengampuni orang yang menyakiti Anda? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua untuk ngecek sampai sejauh mana kita berkorban. Sampai sejauh mana Anda berjuang menanggalkan keterikatan dosa-dosa hidup lama Anda. Sampai sejauh mana Anda berjuang meninggalkan keterikatan dosa-dosa hidup lama Anda. Ya. Saudara mungkin pernah tahu, pertobatan sejati itu melewati 4 tahap, saudara. Yang pertama adalah sadar akan dosanya. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, mengakui dosanya. Lalu yang keempat, membenci dosanya. Jadi yang pertama, sadar akan dosa. Oke lah, kita sadar dosa. Kita mengerti akan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita menyesal. Kita nangis-nangis. Waktu KKR atau waktu altar call, waktu didoakan, kita nyesal. Ketiga, kita ngaku depan Tuhan bahwa kita bersalah. Oke lah. Tapi yang keempat, membenci dosa. Ini belum tentu, saudara. Ingat Bapak Ibu, selama kita belum membenci dosa lama kita, maka sangat dimungkinkan sekali kita akan kembali lakukan dosa itu lagi. Selama kita belum membenci dosa lama kita, maka sangat dimungkinkan sekali kita akan kembali lakukan dosa itu lagi, Bapak Ibu. Kita banyak melihat kan? Contohlah, saya udah berapa kali lihat soalnya, saudara ya. Ada orang yang dulu masa lalunya berzina. Setelah jadi anak Tuhan, katanya sudah bertobat. Setelah kena masalah, balik lagi zina. Dulu suka merokok. Setelah jadi anak Tuhan, katanya sudah bertobat, ada masalah, balik lagi rokok. Dulu lakukan dosa ini, setelah jadi anak Tuhan, kena masalah, bikin lagi dosa itu. Apakah itu dikatakan bertobat, saudara? Ya tidaklah. Kalau seperti itu, berarti tandanya kita belum punya iman, Bapak Ibu. Nah makanya ini pertanyaan yang kedua, sampai sejauh mana Anda berjuang menanggalkan keterikatan dosa-dosa hidup lama Anda? Pertanyaan ketiga,
Sampai sejauh mana Anda berjuang menanggalkan kebiasaan buruk masa lalu Anda. Sampai sejauh mana Anda berjuang meninggalkan kebiasaan buruk masa lalu Anda. Saudara, kalau kebiasaan buruk ini mungkin beda tipis dengan dosa. Tapi mungkin juga tidak dikatakan dosa. Ya, kalau dosa itu kan udah pelanggaran pada firman. Tapi kalau kebiasaan buruk itu contoh apa? Suka nunda-nunda, malas. Kalau menghadapi masalah cenderung berpikir negatif dulu, cenderung pesimis. Nah, itu kebiasaan buruk, saudara. Apakah kita ada berjuang menanggalkan itu? Kalau kita tidak berjuang menanggalkan itu, berarti kita belum punya iman. Karena orang yang punya iman, pastilah dia akan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan sejati kepada Tuhan. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat yang terakhir. Sampai sejauh mana Anda berjuang mencari kehendak Tuhan saat mengambil keputusan? Sampai sejauh mana Anda berjuang mencari kehendak Tuhan saat mengambil keputusan? Saudara, untuk mengambil keputusan itu perlu pengorbanan loh, saudara. Kita korbankan waktu, korbankan tenaga, kita mesti baca Alkitab, puasa, doa sampai kita ngerti Tuhan mau apa. Jujur saudara, tidak semua orang mau cari seperti itu. Ya, mereka berpikir udahlah, gampang aja lah, yang penting aku suka yaitu. Nah, itu orang dunia. Dalam Roma 12, kalau saudara baca Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi perbedaan kita dengan warga kerajaan dunia adalah bagaimana upaya kita mencari kehendak Tuhan. Dan itu perlu korban. Nah, coba cek dari 4 pertanyaan tadi, itu masih simpel Bapak Ibu. Supaya kita ngerti, sudahkah kita punya iman? Jangan sampai nanti kita dikit-dikit nyalahkan Tuhan. Kok Tuhan tidak jawab doa saya? Katanya Tuhan itu maha baik, katanya Tuhan itu maha mengasihi, tapi kok nggak pernah mengalami berkatnya? Ingat, berkat Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang punya iman. Dan iman itu bukan bicara feeling, bukan cuma bicara rasa-rasa, tapi nyata lewat tindakan sehari-hari. Jadi ada 2 pertanyaan tadi kita mau tahu. Sampai sejauh mana kita butuh Tuhan? Ya. Yang kedua, sampai sejauh mana kita mau berkorban bagi Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh punya iman, akan tampak kalau kita betul-betul butuh Tuhan, kita akan membuat semua apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu sesuatu yang penting dan mendesak, tidak bisa ditunda. Jam doa pasti tidak akan kendor. Semangat menyembah pasti ada. Lakukan firman Tuhan pasti selalu ada gairah di sana. Dan kita pun akan berusaha menjaga hati kita bersih, kita akan tinggalkan semua dosa kita akan berjuang untuk hidup kudus. Itu namanya punya iman. Kalau seperti itu yang kita lakukan, saya sangat percaya mujizat pasti kita akan alami tiap hari. Saya banyak dengar kesaksian saudara ya, anak-anak Tuhan, ya khususnya dalam rumah tangga, bagaimana seorang ibu atau seorang bapak yang berupaya untuk mengampuni pasangannya. Apalagi sekarang zaman pandemi saudara ya, zaman pandemi sekarang ini banyak bertengkar rumah tangga karena tiap hari ketemu di rumah terus, nggak kemana-mana saudara. Kalau dulu kan pagi sudah berangkat masing-masing urusan, sekarang di rumah sudah. Nah, tapi saya melihat mereka yang berupaya untuk mengampuni, berusaha untuk redam kemarahan, berusaha untuk tenangkan hati pikiran, itu mujizat luar biasa, saudara. Ya, itulah iman. Kalau kita punya iman, kita akan berusaha untuk jaga hati kita, pikiran kita, hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Dan itu perlu perjuangan. Ayat terakhir. Mari buka Yesaya 48. Yesaya 48. Ayat yang ke-18. Yesaya 48. Ayat yang ke-18 dikatakan di sana, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, itu bukti kita beriman. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering,
dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berkat Tuhan yang tiap hari akan kita alami, setiap hari akan kita rasakan, itu akan terjadi kalau kita punya iman. Memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan di sana. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi saudara, kita ingin diberkati tiap hari dan Tuhan pun juga ingin seperti itu. Kita boleh mengalami berkat Tuhan tiap hari. Tapi ingat kuncinya hanya satu, yaitu iman. Dan iman itu bukan bicara feeling, tapi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tapi hari ini kami tahu Tuhan bahwa berkat Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu ada syaratnya, yaitu iman. Tuhan tidak minta yang lain, hanya satu, yaitu iman. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami berpikir iman itu sekedar feeling, hanya sekedar dirasa-rasa, hanya sekedar pengakuan dalam hati. Tapi hari ini kami belajar bahwa ternyata iman itu harus tampak lewat sikap kami sehari-hari. Ada dua pertanyaan yang tadi Tuhan sampaikan ke kami, sampai sejauh mana kami butuh Tuhan. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami butuh Engkau sebatas kami butuh saja, kalau ada masalah Tuhan ampuni kami. Biarlah mulai hari ini kami akan terus memandang Engkau, membutuhkan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah penting dan mendesak, tidak bisa ditunda. Engkaulah segala-galanya dan bagi kami Engkau tidak tergantikan Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh memberikan korban hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Hati kami, pikiran kami, hidup kami, semua kami akan berusaha untuk jaga hidup kudus, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman, sempurnakan penyampaian dan meteraikan firman-Mu serta berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya serahkan kembali.